Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman semuanya yang mengikuti channel Panggung Ijazah ini. Kali ini kita memberi hadiah buat teman-teman semuanya. Apa itu? Inilah analisis kami membedah buku ini ya. Membedah buku yang katanya ini adalah hasil penelitian 3 orang ya. Roy, Rismond, dan Tifa. Dan Rismond sudah menarik dari isi bukunya. Jadi yang tulisan daripada Rismond kita kesampingkan karena sudah tidak diakui lagi ya. Tetapi Roy dan Tifa ini masih mengakui bahwa itu adalah hasil penelitian mereka. Ini juga yang menjadi salah satu ya yang membuat keributan-keributan mengenai ijazah Pak Joko Widodo ya. Oke, untuk ini pertama kita akan bahas mengenai tulisan hasil penelitian daripada Roy Suryo yang ditulis di sini Dr. KRMT Roy Suryo Noto di Projo MKes katanya demikian ya. Nah, Roy Suryo ini kan latar belakang pendidikannya itu S1-nya ilmu komunikasi ya, Visipol. Dan S2-nya ini Magister Kesehatan dan S3-nya ini walaupun masih bermasalah ya gelarnya ini, itu doktor dari ilmu manajemen. Jadi tidak ada yang linear ya dengan telematikanya. Di sini dia mengaku pakar telematika dalam tulisan bukunya ini ya. Bukunya ini ada kalau kita lihat ya ini ya. Mulai dari halaman 1 ya tulisannya itu hingga halaman 50 ya. Coba kami lihat ya yang pasti 49. Halaman 1 hingga 49. Jadi 49 halaman tulisannya dari 700 halaman total ya. Nah, memang sedikit sekali tulisannya ya. Karena memang kapasitas kemampuannya menulis untuk telematika ya bisa kita katakan kalau lihat dari latar belakang pendidikannya ya minim sekali, hampir tidak ada ya dari latar belakang pendidikannya tidak ada kaitannya dengan telematika sehingga cara menulisnya pun demikian ya, cuma mampu 49 halaman. Oke, kalau kita ingat ya di mana-mana di berbagai media, di berbagai podcast, di berbagai apapun di media sosial ataupun media mainstream semua itu dikatakannya kesimpulan dia adalah 99% ijazah Pak Joko Widodo palsu. Artinya 99,9% itu adalah statistik. Artinya kalau penelitian itu berbasis statistik adalah penelitian yang kuantitatif ya. Padahal di penelitian ini ya, satu-satu kita bedah ya. Kami sudah menganalisisnya satu persatu, halaman per halaman. Tidak ada di sini perhitungan kuantitatif, tidak ada perhitungan statistik sama sekali. Jadi dari mana munculnya ya? Nah, itu satu. Dari situ saja, ini penelitian kalau S1 saja, kami tidak mengatakan S3 ya. S1 saja kalau penelitian begini, sudah dikembalikan oleh pembimbing. Tidak akan mungkin diuji ya. Karena metode penelitiannya tidak ada ya, tidak jelas ini. Di sini juga tidak jelas ada metode. Nanti kita bahas metodenya. Yang pertama adalah tidak adanya perhitungan statistiknya, tetapi muncul kesimpulan statistik berupa statistik 99,9%. Nah, yang kemudian di sini tidak ada kesimpulan juga ya, ternyata tulisannya ini ya. Dari 49 halaman ini hanya ada ditulis di sini, mungkin bisa dibaca ya. Skripsi tidak diuji ya. Sama dengan tidak lulus. Tidak lulus sama dengan tidak ada ijazah asli. Kemudian tidak adanya lembar pengujian skripsi. Nah, ini yang di garis bawahi dia, ditebalin ya, di halaman terakhir, di halaman 49. Ya, jadi kita bahas satu-satu ya. Tadi cara berpikirnya itu teknik analisisnya tidak ada ya. Artinya
kuantitatif, tetapi tidak ada statistiknya. Itu satu dulu ya. Apalagi deskriptifnya pun tidak ada. Nah, kemudian kalau kita baca halaman per halaman, kami baca di sini, ini bagaikan sebuah novel ya. Novel, bukan novelty ya, novel, buku cerita fiktif ya. Buku cerita seperti ini. Saya juga kadang-kadang ya, itu suka baca buku cerita, tetapi yang seperti ini misalnya ya. Seperti ini buku cerita. Ini buku cerita, tetapi ini buku ceritanya pun ada alur ya. Ada alur, alurnya jelas. Dari bab ke bab itu alurnya jelas ya. Nah, dia juga ini jelas semuanya. Ada kontennya di sini atau daftar isinya, alur per alur. Kita memahami ini isinya. Ini buku cerita loh, buku cerita ya. Buku cerita. Buku cerita ini karangan ya fiktif lah ya untuk hayalan-hayalan, tetapi membuat sebuah perspektif bagaimana sih kehidupan itu ya masih bagus. Nah, kalau ini sudah mencari-cari sebuah, memaksakan lah sebuah bahwa opininya harus begini gitu ya. Jadi ada sedikit opini, ada sedikit mengambil dari beberapa seperti majalah Tempo gitu ya. Nah, ada juga, jadi perpaduan antara hayalan, opini, dan sebuah berita ya, sebuah berita. Nah, jadi sebuah berita itu adalah sumber yang bisa dikatakan bukan primer ya. Berita itu adalah data sekunder yang sudah terpublikasi ya, dan itu hanya hasil daripada liputan seorang wartawan. Nah, kalau mau jadi wartawan ya wartawan aja kan gitu ya, bukan peneliti. Wartawan boleh, wartawan itu menelusuri sebuah informasi ya, bukan meneliti ya, bukan meneliti, bedakan. Nah, kalau penelitian ataupun kajian ilmiah harusnya ada tahapannya ya, fenomenanya ada, terus ada pustaka atau kajian teori-teorinya, kemudian ada metode penelitiannya bagaimana, teknik analisisnya apa nanti yang diambil ya, yang digunakan, apakah tepat, bagaimana, kenapa ini alat ini digunakan tepat untuk penelitian itu ya, itu harus dijelaskan. Banyak teknik analisis, tetapi belum tentu teknik analisis itu atau tools atau alat itu tepat. Misalnya kita ingin memotong, diambil gergaji, padahal untuk memotong bawang, bagaimana ya? Gergaji itu alat potong, benar alat potong, tetapi tidak tepat untuk memotong bawang. Seperti itu ya logikanya. Jadi teknik analisisnya, toolsnya, alatnya itu harus dipastikan dulu. Kenapa alat ini sesuai untuk penelitian itu? Itu harus dijelaskan. Di sini tidak ada sama sekali ya. Nah, itu yang kedua ya. Yang pertama tadi statistik, hasilnya statistik, tetapi tidak ada statistiknya, data statistik ya. Itu namanya hayalan ya. Kemudian ini kan menceritakan film Cintaku di Kampus Biru. Apa hubungannya ya dengan ijazah Pak Joko Widodo? Nah, kemudian Ironi Kampus Biru menolak ayah. Ini kan film-film ya, yang saya nggak masuk akal. Berarti ini banyak fiktifnya ya. Nah, kemudian dia bercerita kasus hukum sebelumnya soal ijazah palsu. Di sini dia bercerita tentang kasus Bambang Tri ya, Bambang Tri Mulyono bersama Suginur. Nah, ini dia membahas apa yang sudah terjadi ya, bukan mencari sumber primer ya. Artinya bukan ada yang dia akan uji ya. Ini yang sudah terjadi ya. Kemudian ini masuk di berbagai analisis telematika terhadap ijazah. Nah, ini dia masuk mungkin ke sini, ada itu di halaman, mulai dari halaman 20 ya. Nah, halaman 20 dia cerita tentang unggahan Dian Sandi ya. Terus error level analisis. Dia ceritakan di sini, bercerita ya. Ingat, bercerita ya, bukan menganalisis. Bercerita kalau saya lihat ini. Terus dia bedakan menggunakan ELA atau error level analysis antara ijazahnya sendiri, ijazahnya Roy Suryo, ijazah S1-nya di UGM ya, FISIP, dengan ijazah
yang dikatakannya diambil dari Dian Sandi ini ya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan seksama ya, tulisannya ini tulisannya ya. Kami tidak membahas bagaimana ini kita bahas adalah karyanya gitu ya, pendapatnya atau tulisannya, katanya kajian ilmiah ya. Nah, ini dituliskan bagaimana gradient analisis SFS dia pakai, shape from shading dan depth mapping. Nah, ini dia bercerita ya begitu saja, menceritakan dia sudah melakukan ini itu dan hasilnya nggak ada. Hasilnya apa gitu ya? Tidak ada. Nah, ada dia katakan ijazah Jokowi dilakukan analisis luminance gradients. Nah, di sini dia hanya mengatakan cap pada jas itu menurut dia ya. Nah, tetapi nggak tahu kita di mana ini angka-angkanya tadi bisa 99% itu juga nggak tahu. Penggunaan program face comparison katanya ya. Ya gitu-gitu saja. Nah, terus dia katakan dengan hasil ini ada angka sedikit ya. Dengan hasil apa ini? Akhir program face comparison berwujud match atau not match, ini dapat diartikan bahwa jika match, maka sistem menilai wajah pada kedua gambar berasal dari orang yang sama berdasarkan skor kemiripan yang melewati ambang batas threshold. Misalnya skor quotient similarity 0,92, threshold 0,80. Nah, namun bila hasilnya not match, artinya sistem menilai bukannya orang yang sama karena skor kesamaan di bawah threshold, misalnya skor 0,54. Namun tetap harus cermat dan berhati-hati karena tetap ada kemungkinan false positif. Dua orang yang berbeda tapi mirip, atau false negatif. Orang sama tetapi kondisi foto sistem bisa tidak tepat dalam melakukan scoring. Lah mana scoring? Dia mencerita aja nih, apa yang hasil skor dia berapa gitu ya. Nggak juga jelas ya. Nah, ini semua menceritakan, ya kalau teman-teman punya buku ini baca ya, itu di halaman 32 ya, dari 30 sampai 32, ya dia hanya bercerita terus ini cerita. Hanya ada cerita-cerita ya, cerita membandingkan ijazah-ijazah orang gitu ya, di halaman 38, 36 ya, 37, 36, 37, 38 itu hanya bercerita, dia membanding-bandingkan. Dia yang membandingkan ya, dia orangnya ini. Nah, Roy Suryonya yang membanding-bandingkan. Nah, kemudian berbagai analisis telematika terhadap skripsi. Mana berbagai analisisnya ini? Nah, skripsi dia banding-bandingkan ya. Dosen pembimbing Insinyur Kasmujo bagaimana? Nah, bantahan Insinyur Kasmujo. Aduh, sampai halaman 49 nggak ada sama sekali ya. Sampai pada halaman 49 cuman tulisan begini ujung-ujungnya ya. Kelihatan ya. Nah, jadi nggak ada nilainya ini. Dan saya masih mencari-cari itu. Mana angka 99,9%? Mungkin Mas Roy Suryo bisa jawab kali ya. Dari mana munculnya? Apakah dari langit atau mana ya? Turun. Saya nggak tahu. Tiba-tiba muncul ya angka itu. Nah, artinya ini adalah bercerita ya. Ini berbagai analisis. Nah, dia datang ke Jogja, ke UGM untuk bertemu gitu ya dengan wakil rektor. Nah, di sana ketemu antara lain Dr. Andi Sandi Antonius Tabusala ya. Tabusasa. Nah, kemudian Profesor Dr. Wening. Kemudian Dr. Ari Sujito Esos ya. Nah, inilah dia menemui ini Dr. Sigit Sunarta, dekan FKT UGM. Nah, setelah bertemu, apa yang disampaikan? Kalau misalnya yang disampaikan oleh pejabat rektorat di UGM itu mengatakan palsu begitu ya, boleh-boleh aja, nggak perlu ini buku-buku seperti ini, nggak perlu penelitian lagi ya, sudah selesai penelitian itu. Kalau itu jawabannya, ternyata tidak ada juga jawaban seperti itu.
Malah mereka menjawab pihak rektorat itu asli. Jadi apa ini? Saya mencari-cari ya, jujur saya mencari-cari ya. Mas Roy Suryo, saya mencari-cari apa yang menguatkan Anda mengatakan itu 99,9% ijazah Pak Joko Widodo palsu. Saya mencari-cari nih, penelitian ini dari 49 halaman 1 sampai halaman 49, nothing, nggak ada satupun kata-kata itu ya. Tidak ada cara hitungnya, tidak ada bukti-bukti, tidak ada fakta ya. Ini hanya cara Anda menulis dengan pemikiran Anda sendiri. Ya, penelitian itu bukan begitu. Itu buku cerita setara dengan novel ini ya. Sama. Isi novel ini sama. Setaralah apa yang Anda lakukan, penelitian ini yang Anda tuliskan dalam buku Jokowi White Paper ini, ternyata itu tidak jauh setara dengan ini. Bahkan saya masih mengatakan ini masih punya cara menulis yang baik. Ya, kalau ini lompat-lompat, berpikirnya lompat-lompat. Saya nggak menemukan kerangka berpikirnya, nggak menemukan hipotesisnya, nggak menemukan permasalahan penelitiannya, nggak menemukan tujuan penelitian, nggak ada tertulis di sini di buku ini. Nggak menemukan juga sebuah metode yang Anda gunakan untuk menganalisis itu dengan tepat ya, sesuai gitu. Dan hasilnya ada, dan kemudian dari hasil itulah ada yang namanya kesimpulan, rekomendasi, dan apapun namanya nanti, apakah sebuah saran ya, apakah sebuah dari kesimpulan itu bisa kita tarik bahwa inilah sebenarnya. Nah, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kalau kami lihat tidak ada sama sekali. Ini hanya ini sebuah review ya, sebuah review, peer review dari paling tidak sesama atau rekan sejawat lah, katakan rekan sejawat peneliti ya. Kalau kami review ini buku ya, yang Anda tulis, yang KRMT Roy Suryo tulis di sini, ya nggak ada nilai ilmiahnya, sama sekali tidak ada nilai ilmiah. Dan kami tidak tahu dari mana asal usul 99,9% palsu tadi muncul tiba-tiba, dan juga tidak ada muncul pun, jangankan tiba-tiba muncul pun di dalam kesimpulan tidak ada, sama sekali tidak ada. Nggak tahu kami ini apa nilainya ini. Dan terima kasih kepada yang memberikan ini gratis untuk saya analisis dulu, dari Michael Sinaga memberikan ini gratis untuk dibaca, dianalisis ya. Dan sekarang kami sampaikan hasilnya ya. Kalau tulisan daripada Roy Suryo itu tidak untuk mencapai seperti novel ini ya. Novel ini bagus ya, karena ada cara step-stepnya bagus untuk menyampaikan pesan-pesan itu, ada sampai pesan itu ya. Nah, kalau ini tidak ada sampai pesannya. Apapun ini seperti caplok sana, caplok sini, tempel-tempel ya, clipping, seperti clipping lah ya. Seperti clipping yang tidak tahu arahnya kemana ya. Clipping anak-anak sekolah sekarang sudah bagus-bagus ya. Ada arahnya, maksud tujuannya apa, awalnya apa, terus untuk apa, masalahnya apa, tujuannya apa, dan menjawab masalah itu apa ya. Untuk menjawab masalah itu dan kesimpulannya apa. Itu masih ada untuk clipping. Kalau ini ya di bawah clipping, artinya di bawah novel juga. Di bawah buku cerita fiktif ya, atau cerita fiksi lah ya. Kalau buku cerita fiksi ini ada sesuatu yang kita ambil, yaitu bagaimana berkehidupan yang baik ya, cerita tentang kehidupan ya. Kalau yang begini nanti bisa berdampak ini, kalau ini berdampak itu gitu ya. Nah, kalau ini nggak ada sama sekali ya. Nah, jadi kami simpulkan bahwa tulisan KRMT Roy Suryo yang ada di buku Jokowi Paper ini adalah tulisan fiksi, artinya tidak ada ilmiahnya, tidak ilmiah. Masih jauh lebih baik tulisan-tulisan wartawan yang mencari informasi ya. Mencari informasi, dia beritakan jelas tujuannya apa ya. Sampai akhirnya dia membuat sebuah berita. Nah, kalau ini di bawah, kualitasnya jauh di bawah itu ya. Buku ini ya, tulisan Roy Suryo di dalam buku Jokowi White Paper ini ya jauh di bawah standar penulisan yang baik. Apalagi kalau dikatakan ilmiah itu, wah sangat jauh ya.
Nah, berikut ini, setelah ini kita lihat bagaimana tulisan Ti Fauzia Tiasuma yang kalau sering dikatakan orang itu sang peneliti artefak. Apalagi nih. Jadi setelah kita kombinasi dua penelitian ini, dua peneliti yang mengaku peneliti itu, buku ini sangat jauh dari ilmiah. Tidak ilmiah sama sekali ya. Apalagi kalau dikatakan ini bisa memastikan ijazah Pak Jokowi jadi menghasilkan kesimpulan palsu, itu jauh ya, jauh. Kami tidak mengatakan buku ijazah Pak Joko Widodo itu mau asli atau palsu, itu kan sudah ranahnya pihak penerbit yaitu Universitas Gadjah Mada ya. Tetapi kami hanya membahas apa isi buku ini ya.